Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Pradina. Di sini saya akan uh, melap- melaporkan progres naskah dan aplikasi yang saya buat untuk tugas proyek inovasi digital bisnis. Nah, di sini masih sama. Di sini ada judul yang jalurnya juga sama, masihan pakai jalur non reguler magang. Terus ada latar belakang, ada rumusan masalah, batasan masalah, terus ada tujuan, lalu profil dari mitra magangnya. Nah, uh, laporan minggu lalu itu saya sampai landasan teori dan analisis, tapi baru sampai landasan teori aja. Nah, untuk yang belum saya laporkan itu ada analisis SWOT sama alur pengembangan produk. Tapi uh, pelaporan yang diminta untuk minggu ini itu adalah laporan bab hasil dan pembahasan. Nah, sebelum masuk ke bab hasil dan pembahasan, saya mau uh, kasih lihat untuk analisis SWOT yang sudah saya buat. Di sini analisis SWOT itu ada strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, ini ada analisis SWOT-nya, ada strength-nya, ada 3 poin, lalu ada weakness-nya, ada 2, terus ada opportunity, opportunity-nya ada 3 poin, terus ada trade-nya ada dua poin. Nah, terus di sini juga ada strategi strength opportunity. Itu ada 2 poin. Terus strategi weakness-nya opportunity ada 2 poin. Terus strategi strength trade-nya ada 2 poin. Strategi weakness trade-nya ada 2 poin juga. Nah, terus yang selanjutnya itu ada alur pengembangan. Karena di sini metode yang saya pakai itu adalah metode design thinking. Maka tahapan pertama itu ada empathize, lalu define, ideate, prototype, lalu testing. Nah, yang terakhir ini itu, ya, maaf, yang terakhir, yang tahapan paling akhir dari metode design thinking itu adalah testing. Nah, kenapa di sini ada coding front end? Di sini itu adalah alur pengembangan produk yang saya buat. Jadi, uh, ketambah satu yaitu coding front end-nya. Nah, 4S itu apa? 4S itu tahapan yang digunakan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam pengolahan arsip. Lalu yang kedua ada define, terus yang ketiga ada ideate, lalu yang keempat itu ada prototype. Prototype itu ya divisualisasikan dalam bentuk prototipe UI UX. Terus nah testing ini ya itu tadi tahapan paling akhir dalam metode design thinking itu untuk menguji prototipe oleh calon pengguna. Terus yang terakhir dari alur pengembangan ini coding front end ini tahapan di luar metode design thinking. Jadi tahap ini yaitu implementasi desain ke dalam bentuk aplikasi nyata. Jadi kayak ngoding front end-nya gitu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang hasil akhirnya adalah sistem arsip digital yang siap digunakan dengan UI UX yang sudah teruji dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tadi karena yang diminta untuk report minggu ini itu adalah hasil dan pembahasan, di sini hasil pembahasan saya itu uh, pembahasan dari alur yang dijelaskan di bab sebelumnya. Itu ada empathize. Empathize itu tahapan awal yang dilakukan dalam metode design thinking. Ya, Pembatas itu proses mendalami kebutuhan, perilaku, serta permasalahan yang dihadapi pengguna melalui wawancara. Proses wawancaranya dilakukan ketiga orang pengguna yang secara aktif terlibat dalam kegiatan administrasi dan pengelolaan arsip di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Tujuannya untuk menggali kebiasaan, kendala, dan harapan pengguna terhadap sistem arsip yang digunakan.
Nah, eh, poin pertama di sini ada wawancara. Wawancaranya ya difokuskan untuk menggali kebutuhan dan pengalaman pengguna dalam pengarsipan dokumen. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan saat sesi wawancara berlangsung itu ada beberapa. Di sini ada 10 pertanyaan utama yang saya tanyakan saat sesi wawancara. Ini ada bagaimana pekerjaannya, terus peran dalam kegiatan pengelolaan arsip, lalu jenis arsip atau dokumen yang sering dikelola itu apa, lalu ada menggunakan sistem digital atau masih menggunakan metode manual, lalu kendalanya apa saat menggunakan sistem yang saat ini, seberapa sering mengakses arsip dokumen dalam seminggu, ini kurang terdekat. Lalu, menurut Anda, seperti apa sistem yang ideal untuk memudahkan pengelolaan arsip? Lalu, bagaimana Anda menangani dokumen yang rusak atau hilang? Fitur apa yang menurut Anda paling penting dalam sebuah aplikasi arsip digital agar nyaman digunakan sehari-hari? Lalu, apa Anda merasa perlu apakah Anda merasa perlu adanya panduan untuk menggunakan sistem arsip digital? Lalu Anda lebih nyaman jika sistemnya itu otomatis mengelompokkan dokumen atau ingin mengatur per kategori sendiri. Nah, lalu poin kedua dari MPTS ini ada ha- ring, ringkasan. Ringkasan dan pemetaan hasil wawancara. Nah, ringkasan dari wawancara yang udah dilakukan itu ada tiga. Yang pertama ada administrasi sekretariat penggunanya, lalu yang kedua ada sekretaris pengajaran, lalu ada administrasi pembimbing santri. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh administrasi sekretariat itu sulit mencari dokumen lama karena sistemnya masih manual. Proses misal dan mereka itu selain manual, hard filenya yang disimpan di dalam satu ruangan itu juga ada soft file di mana soft file itu tuh yang awalnya hard file lalu di scan lalu disimpan ke dalam hard disk laptop gitu. Nah, terus kebutuhannya itu pengennya punya arsip digital yang terpusat, pencarian cepat, UI yang mudah digunakan, dan keamanan dokumen. Lalu yang permasalahan dari sekretaris pengajaran itu proses pencariannya masih manual dan memakan waktu yang lama dan sistemnya itu tidak terpusat. Lalu kebutuhan dia itu sistemnya terstruktur, aksesnya real time, pembatasan akses, dan pencarian yang efisien. Lalu yang ketiga itu ada permasalahan dan kebutuhan dari administrasi pembimbing santri. eh, Permasalahan yang dihadapi itu ada pencarian manual yang tidak efisien, keamanan kurang, dan rawan kehilangan. Lalu kebutuhannya itu pencarian cepat, keamanan dokumen, fitur pengelompokan, dan panduan penggunaan sistem. Nah, pemetaan pemetaan hasil wawancaranya ini masalah utamanya sistem arsip saat ini masih menggunakan metode manual yang dimana dapat menyulitkan pencarian dokumen. Tidak adanya sistem digital terstruktur sehingga proses pencarian dan pengarsipan lambat dan rawan kesalahan. Lalu kebutuhan utamanya sistem arsip digital terpusat dengan pencarian cepat dan akurat. Lalu ada fitur pengelompokan berdasarkan kategori. Yang ketiga, tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Lalu ada fitur keamanan seperti autentikasi dan pembatasan akses. Lalu ada panduan penggunaan untuk mempermudah pengguna baru. Nah, eh, naskahnya baru sampai ini karena yang empat dari alur pengembangan belum saya jelaskan, belum saya buat. Mungkin di pelaporan selanjutnya. Lalu yang diminta untuk pelaporan minggu ini itu adalah aplikasinya. Nah, ini tampilan aplikasi yang udah saya buat. Ini ada homepage-nya, lalu login sebagai admin, terus pilih role-nya, login. Nah, berhasil ini adalah tampilan
dari dashboard admin. Terus ada kategori arsipnya seperti ini, ada buat edit juga, terus ada buat nambah kategori, terus juga ada untuk hapus. Ini kalau hapus, terus ada pengajuan kategori. Ini jadi kalau misalkan tugas itu mengajukan kategori baru, itu admin akan menerima atau menolaknya kayak gitu. Terus ada data petugas juga, ini bisa nambah ngedit petugas, lalu ada unit juga, unitnya unit apa aja yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Lalu data arsip. Nah, data arsip ini adalah arsip-arsip yang diupload ya atau ditambahkan oleh petugas-petugas oleh petugas lembaga yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar gitu. Mungkin eh, itu aja report yang bisa saya laporkan di minggu ini. Eh, dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.